Wak, pas baru duduk di ruang tamu itu, Syahrini langsung nanya lah ke bapaknya kan, "Pak, kenapa Pak Bu Sumi tadi? Kenapa?" Nah, bentar dulu, apa yang kamu lihat? Kata bapak lagi kan. "Yang ku tengok warga di sana nangisin batang pisang, Pak. Terus aku tengok juga Bu Sumi itu diikat sama dua sosok. Selama ini aku nggak pernah loh Pak lihat hal kayak gitu. Ini udah gatal kali sebenarnya aku pengen nanya sama bapak. Tapi kan bapak pesan jangan ngomong apa-apa di sana, jangan ngapa-ngapain. Makanya aku diam aja Pak. Kenapa? Kenapa Bu Sumi kenapa?" Menurut penerawangannya Pak Tikno, Wak, Bu Sumi ini sakit gara-gara dia ditargetkan sebagai tumbal pesugihan oleh tetangganya yang namanya Pak Bejo. Tapi untungnya nyawa Bu Sumi ini masih berhasil diselamatkan, Wak, karena Pak Mukhtar suaminya itu langsung tanggap gitu. "Kok bisa Bapak nyelamatin Bu Sumi, Pak? Bukannya selama ini yang kita tahu kalau misalnya udah dijadiin tumbal tuh sulit kali diselamatin, Pak ya?" Kata Sari lagi. Nah, di situ Pak Tikno jawab, "Ini buat pembelajaran aja ya, Nduk. Jadi nih sebenarnya untuk menyelamatkan diri dari target tumbal pesugihan itu banyak kali caranya, banyak. Nah, salah satu yang Bapak tahu, si calon korban ini harus meminum air yang dicampur dengan barang milik pelaku." Nah, tadi kamu lihat kan Bapak nyuruh ibu-ibu ke rumah Pak Bejo, tujuannya ya buat ini. Selesai nih, belum selesai. Beberapa hari setelah obrolan tentang Bu Sumi itu, Wak, tiba-tiba Pak Tikno sama Pak Sari pula. Pak Tikno sama Sari ini mendengar ada pengumuman orang meninggal yang disiarkan dari pengeras masjid. Hal itu adalah salah satu warga dari Desa Getih, yaitu Pak Bejo, atau terpeleset dari tangga. Dan keraguan itu langsung dijawab sama bapak ya, sama Pak Tikno. Pak Bejo tuh bukan tewas karena jatuh dari tangga sebenarnya. Menurut penglihatan bapak, dia tuh tewas karena dihabisi oleh jin suruhan yang gagal menumbal si Bu Sumi. Tapi Ando lihat ya nanti ya, yang dialami sama Pak Bejo ini baru awalnya aja loh. Baru awalnya, nanti akan ada banyak kejadian-kejadian aneh yang menimpa Pak Bejo. Kata Pak Tikno lagi, keesokan harinya warga Desa Getih ini digegerkan dengan isu yang menimpa Pak Bejo. Katanya ketika akan dimandikan, jenazah Pak Bejo tuh seram, Wak, matanya melotot, nggak bisa ditutup, matanya jadi terbuka gitu. Terus di lehernya itu, Wak, aduh, macam ada bekas ikatan rantai gitu loh. Ketika jenazah Pak Bejo ini baru mau dimakamkan, tiba-tiba turun hujan deras kan. Dan setelah Pak Bejo berhasil dikuburkan pun masih ada lagi kejadian tragis yang kali ini menimpa keluarganya Pak Bejo. Ada lagi, di mana pada suatu malam tiba-tiba rumahnya Pak Bejo ini kebakaran hebat, kebakaran sampai harta bendanya habis tak bersisa gitu lah, gosong semua. Dan ketika kebakaran itu terjadi, Wak, keluarga Pak Bejo yang ada di dalam itu ya langsung berhamburan keluar ya kan. Mereka teriak-teriak nih minta tolong, tolong kebakaran, tolong kami, katanya kan. Cuman anehnya, meskipun mereka sudah berteriak minta tolong, Wak, ada banyak sekali saksi di Desa Getih itu yang mengatakan tidak ada satupun dari mereka atau tidak ada satupun dari warga di sana yang mendengar teriakan mereka malam itu. Jadi pokoknya setelah penumbalannya itu gagal, Wak, Pak Bejo sama keluarga ini mengalami kesialan berturut-turut. Dari Desa Getih masih juga melakukan hal yang sama, Nadia. Mereka masih melakukan pesugihan sampai dengan hari ini.